Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Kajian kita kali ini sebetulnya kajian-kajian yang santai ya. Ya seperti bagaimana halnya ketika kita minum kopi di pagi hari. Cuman karena aku tidak ternyata untuk menjelaskan ini aku harus menghadirkan ayat-ayat baik itu dari Al-Quran dan Bible. Maka mau tidak mau aku harus bersanding dengan papan tulis ya. Namun demikian anggap saja ini kajian-kajian yang santai lah ya. Sebagaimana halnya kita menikmati suasana di pagi hari. Tujuan kajian ini adalah untuk memberikan penjelasan ya, bagaimana cara kita memahami diksi di dalam teks-teks suci ya. Karena apa? Ketika sebuah diksi itu gagal dipahami, dia ada dalam habitat metafora atau harafiah, itu nanti menjadi berubah juga pesannya ya, tidak sebagaimana yang seharusnya kita terima sebagai pesan dari Gusti Allah ingkang Maha Agung. Sastra itu sangat diperlukan. Kemampuan Anda dalam memahami sastra ya, kalau kami dulu masih sekolah namanya kesusastraan, itu memang cukup berperan dalam kita memahami teks-teks suci sehingga kita tidak lagi tersalahkan, yang seharusnya ke kanan maka jadi ke kiri, yang seharusnya tidak berbelok maka berbelok. Itu perlu kemampuan sastra dalam memahami diksi-diksi dalam sebuah narasi ya. Nggak tahu anak-anak sekolah sekarang masih ada mata kuliah atau pendidikan kesusastraan atau enggak ada juga. Sudah lama tidak mengikuti perkembangan pendidikan. Seharusnya itu ada ya. Dengan kesusastraan kita bisa mencintai budaya-budaya bangsa kita tentunya. Oke. Aku kasih tajuk langit gitu aja ya, sederhana. Langit. Langit. Ya. Kalau ada sebuah pernyataan, wah pengetahuannya itu selangit. Apa yang ada dalam benak Anda? Wah, namanya sekarang sudah melangit. Apa yang ada dalam benak Anda? Ya. Yang satu mengatakan pengetahuannya selangit. Namanya sekarang telah melangit. Nah, itu harus hati-hati. Langit dalam nuansa apa itu dihadirkan? Kalau kalian salah memahami diksinya, ya los nanti kena sana juga akan menjadi salah gitu. Oke, aku kasih contoh surat Al-Ahzab ya. Quran surat Al-Ahzab. Ini surat yang ke-33. Khususnya nomornya 72 ya. Ini kalau yang sudah ngaji tentang khilafah nanti direview ulang, kalau yang belum kalian akan mudah memahaminya. Begini kalimatnya. Sesungguhnya kami telah menawarkan amanah kepada langit, kepada bumi dan gunung-gunung. Tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir tidak akan dapat melaksanakannya. Lalu dipikulah amanat itu oleh manusia. Sungguh manusia itu sangat zalim dan bodoh. Pertanyaannya, bagaimana Anda memahami diksi ada langit, bumi, dan gunung? Ada langit, ya, ada bumi, ya, ada gunung. Gimana ini cara memahaminya? Ya. Kalau Anda tidak memahami bahasa sastra, ya, itu kalian akan kacau. Sastra, ya,
dalam sastra ini termasuk antropologis budaya ini, ya. Itu bahasa itu ternyata nanti terpisah menjadi dua. Ada yang harafiah, ada yang metafora. Ya. Apabila diksi itu dihadirkan dalam narasi yang harafiah, maka Anda harus pahami secara harafiah. Kalau diksi itu dihadirkan dalam narasi yang metafora, maka Anda harus pahami secara metafora. Akan menjadi rusak ketika metafora dipahami secara harafiah, begitu juga sebaliknya ketika harafiah dipahami metafora, maka akan menjadi rusak. Nggak jadi dandanan, rusak. Pesan yang diterima menjadi hilang, tidak menyampai. Ya, makanya sekali lagi aku kasih tahu, dalam sastra atau budaya bahasa itu ya, ada diksi yang itu harus dipahami harafiah, ada yang harus dipahami secara metafora. Ya, metafora atau harafiah nanti ditentukan oleh narasinya. Kalau kalian keliru memahami yang metafora sebagai yang harafiah, atau sebaliknya harafiah dipahami sebagai yang metafora, maka bisa dipastikan kalian tidak akan sampai pada pesan yang sesungguhnya akan disampaikan untuk kalian. Ya, begitu juga bagaimana kita cara memahami Quran surat Al-Ahzab surat 72 ini. Sesungguhnya kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Jadi komparasinya manusia, ya, kita ini manusia ya, sekelompok nanti ada langit, ada bumi, ya, ada juga gunung-gunung. Itu gimana? Kita dikomparasikan dengan langit, bumi, dan gunung-gunung. Dan akhirnya kita dijustis sebagai sesuatu yang zalim dan bodoh. Memang agak sulit memahami ini kalau kita tidak mengerti amanat itu apa sih, ya. Sesungguhnya kami telah menawarkan amanat. Ya, apa amanat itu? Maka khilafah itu adalah amanat. Amanat apa? Amanatullah. Khilafah itu artinya amanatullah, amanat. Sedangkan khalifah itu orang yang mengemban amanat. Dan kita ini khalifah. Sesuai kemarin yang sudah kita bahas di surat Al-Baqarah, yang aku hendak menjadikan khalifah di bumi, itu ayat 30, ya. Kita menjelaskan tentang kenapa malaikat yang katanya taat di program taat tapi kok membantah gitu ya. Di situ bukan membantah tapi bertanya. Begitu juga kenapa iblis jadi dimarahin padahal yang disuruh bersujud itu adalah malaikat, dan kemarin sudah kita jelaskan ya. Oke, sekarang kita harus tahu bahwa khalifah itu adalah amanatullah, amanat dari Allah. Sedangkan khilafah itu manusia yang diberi tugas untuk melaksanakan amanatullah. Yang menjadi kadang-kadang di lapangan itu kita menjadi terheran-heran ketika orang alergi dengan kata khilafah itu loh. Bukan hanya orang di dalam Islam, ya, orang di luar Islam juga alergi terhadap kata khilafah. Otaknya langsung lari kepada kekuasaan, kepada sistem pemerintahan gitu. Coba jangan terlalu sensi lah ya, jangan terlalu sensi, khususnya untuk teman-teman Islam, bahwa khilafah itu adalah ajaran yang diajarkan oleh Allah lewat Nabi kepada kita, bahwa kita ini adalah dijadikan khilafah oleh Allah. Kita sebagai amanatullah, yang amanatullah itu kita dijadikan khalifah, ya. Ya. Khalifah itu orang yang mengemban amanatullah, dan amanatullah itu adalah khilafah. Maka jangan alergi dengan kata khilafah. Ya. Aku menggunakan pemahaman yang luas, ya. Amanatullah itu adalah untuk kita membangun surga di bumi, itu loh. Tugas membangun surga di bumi, ya. Makanya kemarin kan surat Al-Baqarah ayat 2 itu menjadi rancu ketika Adam itu diposisikan sebagai suami,
maka sininya istri. Jadinya hanya 2 orang, 2 rumah tangga. Padahal Al-Quran ingin memberikan, menyampaikan pesan yang holistik dalam hidup, peradaban, semuanya. Bukan hanya rumah tangga Adam dan Hawa saja. Tapi ketika salah memposisikan Adam sebagai suami, maka jatuhnya pasangannya ya istri, suami pasangannya istri. Padahal tidak begitu. Al-Quran itu tidak terlalu ngurus hal-hal yang pribadi gitu, ya. Itu nanti bisa kita bicarakan di tarikh atau sejarah. Makanya aku berkali-kali bilang Al-Quran itu bukan autobiografi Kanjeng Nabi Muhammad. Urusan pribadi Kanjeng Nabi Muhammad itu silakan baca di tarikh. Jadi jangan menuntut bahwa tunjukkan, ya seperti kemarin, ya maklumlah mereka tidak tahu garis keturunan Kanjeng Nabi Muhammad sampai ke Bapak Ismail, kemudian jatuh ke Bapak Abraham berdasarkan Al-Quran. Ini kan logika falaki, ya, kesalahan berpikir, karena memang tidak ada, karena Al-Quran bukan autobiografi, ya. Oke. Jadi Adam di situ harus diterima sebagai nabi. Baru nanti pasangannya itu apa? Ya umatnya. Ya diperintahkan apa? Membangun surga di bumi. Bukan dibikin di bumi, dibikin di surga, karena salah makan buah kuldi langsung dilempar ke bumi. Bukan begitu, ya. Jadi khilafah, ya, itu yang kemudian menjadi khalifah kita, itu ditugaskan, manusia ini ditugaskan untuk membangun surga di bumi, ya, dalam kehidupan yang saling kasih, saling sayang, yang humanis gitu. Oke, maka kata amanah di sini sesungguhnya kami telah menawarkan amanah. Amanah itu apa? Iya, kita ditunjuk sebagai khalifah, ya, sebagai pemangku amanat dari Allah. Untuk apa? Untuk mengemban amanat itu dalam rangka membangun surga di bumi. Oke, amanat itu disampaikan kepada langit. Langit nggak gelem, nggak mau. Kepada bumi, bumi nggak gelem, nggak mau. Kepada gunung, gunung juga nggak gelem, nggak mau. Tiba-tiba manusia, ya, menerima, ya. Lalu dipikulah amanah itu oleh manusia. Sungguh manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh. Artinya apa? Bahwa karakter manusia itu pada dasarnya itu zalim dan bodoh, ya. Zalim, bodoh lagi. Ya, maka tidak bisa tidak zalim yang bodoh ini harus dibiarkan sementara kita diberikan tugas sebagai khalifah. Itu tidak bisa, karena khalifah itu membangun surga di bumi itu bukan sesuatu yang gampang. Orang langit, bumi dan gunung aja ampun-ampun, ya, tidak berani. Ini manusia ambil bagian, ya, ambil bagian. Maksudnya begini, kembali kepada education, ya, education, sehingga zalim dan bodoh itu bisa dihilangkan dengan yang namanya education, pendidikan. Pendidikan, kembali pendekatannya itu pengetahuan. Pengetahuan itu tidak bisa tidak harus lewat pendidikan. Artinya kalau kita mau membangun surga di bumi itu, kita harus melakukan expand agar kita memperoleh pengetahuan, ya. Dan pengetahuan itulah yang kita jadikan modal untuk membangun surga di bumi, ya. Dan pengetahuan itu tidak bisa tidak lewat yang namanya education, pendidikan, ya. Jadi melakukan edukasi. Aku sekarang mau fokus masalah langit, bumi dan gunung, ya. Langit, ya, sesuai topik kita, itu dalam Al-Quran itu sebagai misalan atau ibarat, ya. Ibarat apa? Luas. Bumi itu besar. Gunung itu tinggi. Ini bukan bintang, ya, gunung. Yang dipakai dalam Al-Quran untuk menggambarkan misalan, ibarat yang menunjukkan luas itu menggunakan langit. Diksinya yang dipakai langit, ya.
Untuk besar itu bumi, untuk tinggi itu gunung. Jadi setiap kalian menemukan diksi langit itu artinya luas. Diksi bumi itu artinya besar, diksi gunung itu artinya tinggi. Gitu ya. Oke. Jadi kalimat ini, manusia tidak bisa menjadi khalifah kalau kezoliman dan kebodohan itu tidak dihilangkan lewat education. Maka harus dilakukan edukasi, pendidikan. Setelah mendapatkan pendidikan, ilmumu yang seluas langit, ya, sebesar bumi dan setinggi gunung, dengan kondisi keilmuan seperti itulah maka kita akan menjadi khalifah di bumi. Ya, untuk membangun khilafah. Makanya orang Inggris bilang knowledge is power. Ya. Pengetahuan ini yang luas, yang besar dan tinggi diperumpamakan oleh langit, bumi, dan gunung. Begitu cara memahami ayat ini. Karena apa? Karena dengan kezoliman dan kebodohan itu kita tidak mungkin. Nggak mungkin orang bodoh itu bisa membangun peradaban. Apalagi orang zolim juga tidak bisa membangun peradaban. Maka karakter zolim dan bodoh itu harus dihilangkan lewat pendidikan, education, sehingga kita mempunyai pengetahuan yang seperti langit, seperti bumi, dan seperti gunung. Itu ya. Oke, paham di sini ya. Artinya apa? Diksi langit, bumi, dan gunung itu ada dalam habitat metafora. Dia tidak bisa dipahami secara harafiah. Bubar ini ayat. Kalau dipahami secara harafiah, bubar ini ayat. Ya, nggak kena. Ya, jadi pahami ayat ini berdasarkan metafora atau harafiah, lihat diksinya. Ya, dan sudah jelas kita nampak langit, bumi, gunung mana bisa menjadi khilafah. Ya, tidak bisa dia menjadi khilafah. Yang bisa menjadi khilafah adalah langit, bumi, dan gunung tidak bisa menjadi khalifah. Yang bisa menjadi khalifah itu adalah manusia. Maka ini digunakan sebagai bahasa metafor atau perumpamaan. Wahai manusia, expandlah ya pengetahuanmu itu supaya nggak zolim, nggak bodoh, sehingga pengetahuanmu itu bagaikan langit, bagaikan bumi, bagaikan gunung. Baru kamu bisa membangun surga di bumi yang disebut sebagai pengemban amanat, yaitu amanatullah di situ kan ya. Sungguh kami telah menawarkan amanat. Amanatnya itu apa? Sebagai khalifah di bumi. Ya, untuk membangun apa? Khilafah. Oke ya. Aku akan hapus. Ini sudah jelas. Jadi diksi ini tidak bisa dipahami secara harafiah, tetapi metafora. Oke, aku hapus. Ini perlunya kita belajar bahasa sastra. Ya. Ya, aku hapus. Oke. Luas. Kemudian ya, kita menemukan ini sebagai pembanding dulu ya, komparasinya dulu. Sebuah diksi ya, itu dalam Al-Qur'an 2 kali ya. Ya, dalam Quran surat Ar-Ra'd ya, Quran surat Ar-Ra'd ya. Suratnya nomor 13 ayatnya 2. Tolong Al-Qur'anmu dibuka. Kemudian Quran surat Quran surat Luqman ya. Luqman ya, suratnya nomor 31 ayatnya nomor 10. Ya. 31, nanti kamu bisa baca. Intinya dia di sini berbicara bahwa langit tanpa tiang. Langit tanpa tiang. Ya. Jadi pada kedua diksi ini dia berbicara langit. Langit ya. Di sini juga dia berbicara langit. Ini tadi, ya. Tapi apakah langit di sini akan dipahami sama dengan langit di sini? Bubar. Nggak bisa, ya.
Langit tanpa tiang, baik dalam Quran surat Ar-Ra'd maupun dalam surat Al-Luqman, itu harus dipahami secara harafiah. Ya, itu secara harafiah. Ini kita sudah tahu tadi ya, metafora, langit yang metafor. Ya, yang ini harafiah. Ya, harafiah. Ini langit yang metafora, ini langit yang harafiah. Ya. Di dalam Quran surat Al-Ahzab surat 3372, di mana di sana terdapat diksi langit, itu harus dipahami secara metafora, dan tadi aku sudah jelaskan ya. Sebetulnya ada langit, ada bumi, ada gunung, tapi kita fokus ke langit sesuai dengan tajuk kita. Ya. Kemudian di Quran surat Al-A'raf surat 13:2 dan Quran surat Luqman 31:10, di sana juga ada diksi langit, sudah dijelaskan, langit tanpa tiang. Apakah kata langit baik di surat Al-Ahzab dan di surat Ar-Ra'd dan Luqman akan kita pahami dengan metodologi yang sama? Tentunya tidak. Karena narasinya juga beda, maka metodologi pendekatannya juga beda. Kalau dipukul rata semua langit mesti bicara tentang langit, ya bubar, nggak jadi dandanan gitu ya. Begitu juga kalau kata jin dipukul rata bahwa semua jin itu selalu merujuk kepada ciptaan Allah yang terbuat dari nar, dari api yang sangat panas, ya bubar. Nggak bisa main pukul rata seperti itu. Inilah gunanya kita perlu belajar sastra gitu ya. Semakin kita mengetahui secara detail dari sudut sastrawinya, itu semakin indah. Jadi cara pandang kita itu tidak kuper, ya. Kalau orang Jawa bilang ngajinya kurang adoh, ngajinya kurang jauh, sehingga dianggap kalau jin itu ya harus dimaknai sebagai makhluk yang diciptakan dari api oleh Allah. Itu ngajinya kurang jauh, ya. Pulangnya kurang malam. Jadi kalau main pulangnya kurang malam. Jam 8 sudah pulang gitu. Maka supaya tidak demikian, ayo kita diskusikan bareng-bareng ya. Oke. Di sini itu berbicara secara harafiah, yang langit beneran. Bagaimana Allah meninggikan langit yang tanpa tiang. Ya. Allah, Gusti Allah yang Maha Agung itu mendirikan langit yang tanpa tiang dan tidak runtuh sampai sekarang. Ya. Dia bicara harafiah, tapi di sini dia berbicara metafora. Ya. Nah, ini yang jadi masalah kalau kita buka surat kitab Ayub ya. Di sini Graito, tolong dilihat kalau Bapak nulis di sini bisa nggak? Ini Graito lagi daring ini, lagi aku culik sebentar. Bapak nulis di sini masih nampak? Oke, ya. Quran surat bukan Quran ya. Kitab Ayub Perjanjian Lama ya, Kitab Ayub nomornya 26 ayatnya 11. Apa kata Ayub? Tiang-tiang langit bergoyang-goyang tercengang-cengang oleh hardiknya. Di sini juga berbicara langit Ayub ini. Ya. Di sini berbicara langit. Ya. Apa kata Ayub? Tiang-tiang langit bergoyang-goyang tercengang-cengang oleh hardiknya. Nyanya itu jatuhnya kepada Allah. Ya. Di sini langit. Ya. Nah, ini sebagai bukti ya. Sebagai bukti aku itu tidak asal. Tidak asal karena aku tidak berdasarkan sebuah yang tidak baik lah ya. Aku benar-benar memposisikan secara akademis bagaimana seharusnya itu dipandang, dilihat. Karena apa? Kalian tahu banyak perdebatan ini ya menjadi sesuatu yang ditandingkan. Nih ya. Aku garis ini ya. Kalau kita lihat secara harafiah, memang langit tidak bertiang. Lalu langit tidak bertiang itu naturali ya, hukum Gusti Allah Agung sih kalau kami bilang, tetap aja semua hukum ini dari Allah.
orang bule bilang natural, hukum alam, padahal ya enggak. Ya kalau disebut hukum alam harus dipahami alamnya itu yang buat ya Allah. Jadi kembali kepada Allah ya. Hukum alam memang faktual, saintis mengatakan langit ini tidak bertiang. Ya, seperti kata Quran surat Ar-Ra'd surat 13:2 dan Al-Rahman 31:10, langit tanpa tiang. Faktanya memang tanpa tiang. Lalu ini dibenturkan oleh surat Ayub bahwa langit itu kalau kita bicara tentang surat Ayub, tiang-tiang langit bergoyang-goyang tercengang oleh hardiknya, maka langit bertiang. Nah, sekali lagi aku katakan, aku bukan orang yang di luar akademisi, tidak. Kerangka berpikirku akademisi. Artinya apa? Aku tidak punya keinginan untuk mengkapitalisasi Ayub 26:11 ini untuk menyalahkan Bible, tidak. Lalu dengan cara mempertandingkannya dengan Quran surat Ar-Ra'd, Quran surat Al-Luqman. Tidak, ya. Makanya kemarin ada diskusi di teman ya, aku dikasih tahu dan mohon 1000 maaf, akhirnya aku menarik diri karena tidak menarik ya. Judulnya menarik, kalau nggak salah itu membandingkan antara Al-Quran dan Bible dari sudut pandang saintis. Kira-kira begitulah ya, judul pastinya aku lupa. Dan aku nggak menarik, mungkin hanya ya 15 menit setelah itu aku keluar dari apa namanya itu. Dari Zoom ya, dari Zoom. Aku kan diajak teman, ayo kita lihat, kita dengar Zoom gitu. Ya oke lah gitu. Tapi setelah ya 5-10 menit, paling banter 15 menit aku keluar. Nggak menarik, masing-masing narasumbernya tidak kapabel, kapasitasnya tidak baik. Yang Kristen maupun Islam itu tidak punya kapasitas untuk berbicara kitab suci dalam sudut saintis ya. Jadi nggak menarik. Aku punya buku ya tentang bagaimana pendekatan teologis dan saintis itu. Sayang bukunya. Lele, Graito. Bisa Bapak tolong ambilkan buku sebentar. Sebentar. Ini yang bawah ini. Ini ada. Bapak perlu yang ini. Dah, tinggal. Dah, kamu daring sana. Nih, ini bagus ini ya. Beragama dalam era sains modern. Nih. Ya, cukup tebal bukunya. Ini bagus ini. Supaya kalian nggak kuper. Ya. Ini. Beli buku, jangan medit terhadap buku supaya otakmu itu bisa cerdas gitu. Oke, aku lanjutkan. Jadi aku tidak pernah mengkapitalisasi ya Ayub ini untuk aku benturkan dengan Al-Quran dan aku mengatakan bahwa Perjanjian Lama atau kitab Ayub ini salah. Enggak. Karena aku harus berbicara secara akademis. Artinya apa? Kitab Ayub ini tidak bisa dipertandingkan dengan kitab Al-Quran. Kalau ini dipertandingkan yang jelas Ayub salah. Karena fakta naturali langit itu memang tidak ada tiang. Seperti yang dikatakan oleh Al-Quran. Tetapi tidak demikian. Dan aku tidak pernah berusaha mengkapitalisasi ini. Ya, sehingga untuk menyalahkan itu enggak. Ini sama-sama benar. Kalau kita paham bahasa sastra, kembali lagi, Ayub di sini langit itu berbicara dalam tataran metafora. Itu loh. Tatarannya metafora. Ya. Sama langitnya. Tapi langit di sini dengan langit di sini lain. Ini langit harafiah, ini langit metafora. Tidak bisa dia dibenturkan. Masing-masing pada domainnya sendiri. Sama dengan di Al-Quran. Ada langit metafora, ada langit harafiah. Tidak bisa dibenturkan. Ya, ini punya habitat sendiri-sendiri. Metafora pahami secara metafora, harafiah ya. Pahami secara harafiah. Ya. Nih harafiah ini. Ya. Memang harafiahnya langit itu yang tidak ada tiangnya. Al-Quran benar. Tapi tidak serta-merta kita bisa menyalahkan Ayub ketika mengatakan langit itu dengan tiang. Tidak bisa. Karena di sini berbicara secara harafiah, di sini berbicara metafora. Gitu. Ya, bisa paham di sini ya tentang bagaimana harafiah metafora itu harus dipahami. Oke, sekarang kita fokus membahas hal yang kemarin.
karena masih pada bodoh-bodoh semua sih ya, nggak memahami ya. Oke ya. Ini aku hapus ya. Aku hapus. Sekarang kita mengkaji Quran surat Al-Jin 72, nomor ayatnya 89. Ya. Quran surat Al-Jin 7289. Aku baca begini. Buka anumu, Al-Quranmu kamu buka ya. Semoga kita bisa menemukan apa maksud yang mau dilahirkan oleh mau disuguhkan oleh Al-Quran ya. Bismillahirrahmanirrahim. Begini Al-Jin ya. Dan sesungguhnya kami telah mencoba mengetahui rahasia langit, maka kami mendapatinya penuh dengan penjagaan yang kuat dan panah-panah api. Waduh, syihab ya. Dalam bahasa Arabian syihab ya, panah-panah api. Dan sesungguhnya kami, maksudnya ini repot, kaminya kemana? Ya, kalau publik kan jelas kaminya itu ke jin, tapi jinnya itu kemana? Kalau mainstream kan makhluk yang diciptakan dari api yang sangat panas gitu. Enggak, ini ahli kitab ya. Makanya ngaji bodohmu itu hilangin ya, supaya nggak goblok. Aku nggak mau kamu ngaji di sini tapi goblokmu masih tetap. Harus kamu expand. Beda dengan yang lain. Harus berani mengambil resiko, berani melawan mainstream demi sebuah kebenaran. Karena aku bilang tadi, ketika metafora dipahami secara harafiah, bubar. Ketika harafiah dipahami secara metafora, juga bubar. Maka metafora pahami secara metafora dan harafiah pahami secara harafiah. Itu kamu akan menemukan pesan apa yang disampaikan oleh Al-Quran. Mainstream ngomong apa silahkan, dia punya hak untuk ngomong. Tapi kita juga sebagai orang yang anti mainstream, kita juga punya hak untuk ngomong. Dan mari kita bicara dalam tataran akademis, you atau gue yang benar. Itu aja. Jadi tidak usah takut dibilang anti mainstream. Aku berkali-kali disesatkan orang, dihujat orang, biasa saja. Dia kan bilang orang sesat, bilang orang bodoh karena dia sendiri masih goblok. Kalau dia aku tarik dalam pemahaman sastrawi, metafora dan harafiah, belum tentu dia nyaut. Gitu ya. Jadi pesanku jangan khawatir kalau Anda berbeda dengan mainstream selama Anda punya pijakan yang sanggup Anda pertanggungjawabkan secara Al-Qur'an dan hadis. Gitu. Oke, ya, aku lanjutkan nomor 9. Dan sesungguhnya kami dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit itu untuk mendengar-dengarkan beritanya ini ya. Tapi sekarang barang siapa yang mendengar-dengarkan itu tentu akan menjumpai panah api yang mengintai, yang membakar gitu ya. Ini menjadi dongeng kalau dipahami secara ini dan diterjemahkan seperti ini. Dan dongeng ini diambil dari Israiliyat. Seperti yang aku perintahkan kemarin, hati-hati terhadap cerita-cerita hadis. Karena hadis itu harus tinggi tingkat kritik yang diberikan. Apakah dia benar-benar sahih ataukah tidak, ataukah doib, ataukah palsu, itu macam-macam. Jangan, oh ini hadis terus kamu emplok, kamu makan aja. Orang hadis itu macam-macam kok ya. Ini yang aku bilang, cara pandang Israiliyat masuk dalam menerjemahkan Al-Quran jadinya seperti ini terjemahannya. Dan ini menjadi apa? Mitos. Ya. Maka ketika Al-Quran ya, sebetulnya bukan Al-Quran saja sih ya. Apa-apa sajalah, Bible juga. Ketika yang harafiah ya dipahami secara metafora atau metafora dipahami secara harafiah, itu mesti bubar itu. Pesan yang disampaikan menyimpang dari apa yang seharusnya dipahami. Ya, bubar. Begitu juga ketika diksi-diksi ya yang itu metafora kamu pahami dalam yang suasana harafiah, jatuhnya tidak bisa tidak dongeng. Jadi dongeng.
Jadi bukan hanya cerita-cerita aja, kitab suci pun ketika kita yang salah, tidak mungkin kitab sucinya salah. Kita yang salah memahami, pesan itu menjadi dongeng. Gitu loh, menjadi dongeng. Dan dongeng-dongeng seperti ini kan sudah ada. Ya. Oh, ada bintang jatuh. Oh, itu kita dulu waktu aku ya masih kecil itu ya kelas 3 SD atau apa gitu, ketika main-main di lapangan tengah malam biasanya gitu kan. Kita main-main bergerombol itu, ya namanya anak desa bisa sampai 10-20 anak kalau sudah bersatu ya. Habis pulang ngaji itu, habis isya terus bergerombol main-main gitu. Malam tiba-tiba ada bintang jatuh, oh, buyar lari semua pulang. Katanya apa? Setan lagi dikejar sama malaikat, dilempar malaikat, bintang jatuh. Begitu juga aku pernah nonton film Chinese itu. Ketika dia sedang berdua dengan sahabatnya, jadi orang dua ini bersahabat, tiba-tiba ada bintang jatuh. Mereka bilang umur siapa yang tidak akan panjang gitu. Jadi mitos-mitos itu bukan mitos-mitos lokal juga, itu sudah menasional. Di Indonesia ada, di Jawa khususnya ya, orang Jawa itu ada mitos seperti itu. Nggak tahu di tempat lain ya, di China juga buktinya di film itu ada. Di tempat-tempat lain selain China mungkin saja ada, karena itu berbasic dari mitos-mitos pagan zaman era dahulu ya, yang sudah lama, dan itu kemudian masuk dalam kerangka berpikir ketika orang-orang dahulu ahli kitab memahami kitabnya, maka jadilah dongeng ya. Bintang jatuh sampai begini, coba kamu nanti ketik ya, ada lagunya Black Brothers. Kalau yang kamu masih usia kini mungkin tidak tahu, tapi tidak apa-apa sebagai pengetahuan, kecuali kalau sudah seusia aku ya. Kamu ketik di YouTube Black Brothers, itu salah satu musik super grup dari Papua yang mantap sekali itu ya. Kamu ketik Hari Kiamat, itu dinyanyikan oleh Hengki. Di sana bercerita tentang bintang jatuh hari kiamat. Bagus itu pesannya. Jadi artinya apa? Itu dibuka begini. Si miskin menangis dalam kesedihan gitu ya. Nanti sementara yang kaya bermetafora gitu. Pesan yang mau disampaikan oleh lagu itu, kalau kamu miskin menangis, sabar, yang kaya harus mengerti membantu yang miskin gitu loh. Kenapa? Ketika kiamat, ketika bintang jatuh, hartamu itu tidak ada artinya gitu. Ketik aja Black Brothers Hari Kiamat, itu bagus. Di sana diceritakan tentang bintang jatuh, dan itu dari mana? Ya dari Bible. Black Brothers mengambil inspirasi lagu itu dari Bible. Ya, seperti kita tahu Black Brothers kan dari tanah Papua itu. Sampai sekarang aku belum menemukan lahir grup musik dari Papua sehebat Black Brothers, belum. Ya. Oke. Lalu ya, Al-Quran surat Al-Jin, surat 7, surat 8, surat 9 itu akan menjadi dongeng kalau dipahami seperti itu. Itu akan menjadi dongeng. Karena apa? Di sini ada kata langit. Langit, ya. Langit. Ada kata langit di sini. Otakmu itu goblok, gak tahu belajar. Kalau ketemu langit mesti kamu harap pahami secara harafiah. Ini yang bikin kamu terjerat. Aku sudah jelaskan, ada langit metafora, ada langit harafiah. Langit yang mana ini? Kalau kamu pahami langit ini secara harafiah, maka jadi dongeng dia. Dan ini salah, yaitu dongeng bintang jatuh itu. Maka langit di sini kamu harus pahami secara metafora. Ya, secara metafora. Kan aku sudah bilang tadi di awal. Namanya sekarang melangit. Pengetahuannya selangit. Itu metafora. Jadi kata langit di sini itu kembali ke seperti ini tadi. Metafora dia. Kalau kamu pahami secara harafiah sebagaimana langit-langit yang kamu lihat, ya jadi dongeng. Dongeng sebelum bobo ada bintang jatuh, setannya lagi diuber-uber sama malaikat, dilempar pakai bintang. Syihab. Dongeng.
Kalau sudah dongeng, hikmah apa yang kamu ambil? Ya nggak ada dari. Jadi ngaji itu dari dulu dongeng, sekarang dongeng, besok dongeng, sampai mampus kau mati tetap dongeng. Pesan dari Al-Quran ini tidak bisa kamu terima karena kamu hanya berkutat pada dongeng. Supaya kamu bisa menerima pesan dalam Al-Quran, maka kamu harus melakukan education, pendidikan. Bagaimana cara memahami, sehingga secara keilmuan kamu bisa mengerti, subhanallah, bagaimana hebatnya Al-Quran. Itulah yang aku bilang tadi, kenapa Al-Quran itu disebut mukjizatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Tapi kalau kamu berpijak pada langit yang itu harafiah, dongeng, cuman dongeng, nggak lebih dari dongeng. Dan nanti dongeng yang kamu dapat, kamu punya anak, kamu ceritakan kepada anakmu. Hati-hati, Le. Hati-hati. Ada bintang jatuh. Anak-anak takut seperti aku waktu kecil. Begitu jalan malam ada bintang jatuh, lari pulang masuk. Karena takut setannya dilempar ke bumi, lari ke kita nanti. Ya, maka tidak bisa tidak. Kata langit di sini harus kau pahami secara metafora. Apa langit? Nih. Luas. Ya, luas. Lalu bagaimana sebetulnya? Ya, Al-Quran surat Al-Jin 72 dan 89 itu harus dipahami, maka dia harus dipahami dalam sudut pandang yang metafora. Ya, karena kalau harafiah dia menjadi dongeng. Itu dulu kajian dari aku, ya. Sampai ketemu lagi di waktu-waktu berikutnya dan di pagi yang ceria, semoga usahanya dalam berkah Gusti Allah yang Maha Agung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.